Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang ketiga ini kita masih diizinkan untuk saling menyapa dalam pembelajaran matematika. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mencermati tentang video macam-macam pola bilangan, untuk kali ini akan Ibu ulas kembali ya, agar kalian betul-betul paham tentang macam-macam pola bilangan. Oke, untuk yang pertama adalah istilah dalam pola bilangan. Istilah dalam pola bilangan ada yang dinamakan dengan suku ya, yang disimbolkan dengan huruf U. Suku ini menunjukkan urutan bilangan ya. Jika U1 suku pertama itu artinya urutan bilangan yang pertama ya. Jika U2 artinya urutan bilangan yang kedua dan seterusnya. Oke. Langsung saja kita beralih ke macam-macam pola bilangan. Yang pertama ada yang namanya pola bilangan genap ya. Pola bilangan genap di sini adalah susunan bilangan-bilangan genap yang dimulai dari 2 ya. Susunan bilangan-bilangan genap yang dimulai dari 2 sebagai suku pertamanya sebagai U1, kemudian 4 sebagai suku kedua U2, 6 sebagai suku ketiga dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, urutan bilangan yang ke-100 kira-kira bilangannya berapa? Gitu nggih. Bilangan yang terletak pada urutan ke-100 isinya berapa? Nah, untuk menemukan urutan bilangan ke-100 kita bisa menggunakan rumus bahwa urutan bilangan ke n, UN bisa dicari dengan cara 2 dikalikan n-nya ya. Sebagai contoh, untuk mencari urutan bilangan ke-100 ya, tinggal kita peroleh dari 2 dikalikan 100 gitu nggih, sama dengan 200 seperti itu. Oke. Lalu yang kedua ada yang dinamakan dengan pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil di sini adalah susunan bilangan-bilangan ganjil yang suku pertamanya adalah 1. 1 ini sebagai U1, kemudian dilanjut dengan 3 sebagai U2, 5 sebagai U3 dan seterusnya. Oke, pertanyaannya juga sama nggih. Bagaimana cara menentukan urutan bilangan ke-100? Ya, bagaimana menentukan bilangan yang terletak pada urutan ke-100, U100? Kita bisa menggunakan rumus bahwa untuk mencari urutan bilangan ke n, rumusnya adalah 2n dikurangi 1 ya. Jika yang ditanyakan U100 berarti U100 sama dengan 2n. N-nya di sini karena urutan ke-100 berarti tinggal kita substitusikan menjadi 2 dikali 100 dikurangi 1. Oke. 2 dikalikan 100 diperoleh 200 dikurangi 1 sama dengan 199. 199 inilah bilangan yang terletak pada urutan ke-100 seperti itu ya. Lanjut ke yang ketiga, yaitu pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi di sini adalah bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat yang dimulai dari 1, kemudian 4, 9, 16 dan seterusnya. Ya, 1 di sini sebagai suku pertama, 4 sebagai suku kedua, 9 sebagai suku ketiga dan seterusnya. Oke, lalu bagaimana bilangan yang terletak pada urutan ke-100 ya? Untuk mencari bilangan yang terletak pada urutan ke-100, kita bisa menggunakan rumus bahwa bilangan pada urutan ke n, UN bisa dicari dengan rumus sama dengan n kuadrat atau n kali n. Gitu nggih. Sebagai contoh, untuk mencari bilangan pada urutan ke-100, rumusnya tinggal ya
UN sama dengan N kuadrat. U100 sama dengan 100 kuadrat. Artinya 100 dikalikan 100 diperoleh 10.000. Seperti itu nggih. Oke, lanjut ke yang keempat nggih. Yang keempat ada pola bilangan persegi panjang. Nah, ciri dari pola bilangan persegi panjang itu dimulai dari angka 2, ya, angka 2 sebagai suku pertama, kemudian dilanjut dengan 6 sebagai suku kedua, 12 sebagai suku ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk mencari bilangan yang terletak pada urutan ke-100, U100, rumusnya adalah ya, UN sama dengan bilangan yang terletak pada urutan ke-N sama dengan N dikali N plus 1. Ya, sebagai contoh, ketika kita ingin mencari bilangan yang terletak pada urutan ke-100, bisa kita cari dengan rumus U100 sama dengan N-nya diganti 100 nggih, 100 dikali 100 plus 1. Ya, ingat operasi hitung yang diberi tanda kurung kita kerjakan paling awal, ya, paling dulu, lebih dulu. Ya, berarti 100 dikali 101 diperoleh 10.100. Seperti itu nggih. Oke, kita lanjut ke pola bilangan yang kelima. Pola bilangan segitiga, ya. Pola bilangan segitiga di sini dimulai dari angka 1 sebagai suku pertama, ya. Kemudian 3 sebagai suku kedua, 6 sebagai suku ketiga, 10 sebagai suku ke-4 dan seterusnya. Gitu nggih. Jadi ketika kalian menemukan susunan-susunan bilangan yang terdiri dari 1, 3, 6, 10 dan seterusnya, itu adalah pola bilangan segitiga. Untuk menemukan pola bilangan, ya, atau suku pada urutan tertentu, misal urutan bilangan ke-100, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan setengah N dikali N plus 1, ya. Ketika kalian cermati, sebenarnya pola bilangan segitiga ini rumusnya itu tinggal setengahnya dari persegi panjang, ya. Setengahnya dari pola bilangan persegi panjang. Gitu nggih. Sebagai contoh, untuk mencari urutan bilangan ke-100, U100, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus, ya. Setengah, nggih, dikali N, N-nya 100, ya, dikali 100 ditambah 1. Gitu nggih. Oke. Setengah dikali 100 dikali 101, ya. Oke, diperoleh, ya, setengah dikali 100 kali 101 diperoleh 10.100, ya. 10.100 ini jika dikalikan setengah akan diperoleh 5.000, ya, 5.050, ya, 5.050, ya, seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah pola bilangan Fibonacci, ya. Apa yang dimaksud dengan pola bilangan Fibonacci? Ciri dari pola bilangan Fibonacci itu adalah untuk menemukan suku berikutnya tinggal kita cari dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Gitu nggih. Saya ulang sekali lagi, untuk menemukan suku berikutnya tinggal kita cari dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Sebagai contoh yang pertama. Di sini terdapat susunan bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 5, 8 dan 13. Setelah kalian cermati, ternyata suku ketiga ini diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya. 1 ditambah 2 diperoleh 3. Gitu ya. Nah, untuk menemukan suku keempat, 5 di sini diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya. 3 ditambah 2 diperoleh 5. Begitupun untuk suku kelima diperoleh dari 8 ini diperoleh dari dua suku sebelumnya.
5 ditambah 3, 8. Kemudian 8 ditambah 5, 13. Otomatis untuk suku pada urutan ke-7 di sini tinggal kita peroleh dari 13 ditambah 8 diperoleh 21. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke contoh pola bilangan Fibonacci yang kedua, gitu nggih. Sama halnya dengan contoh yang pertama, bahwa di sini susunan bilangan-bilangannya itu adalah 5, 2, 7, 9, 16 dan seterusnya. Setelah kalian cermati dengan seksama, ternyata untuk memperoleh suku ketiga 7 di sini diperoleh dari penjumlahan suku sebelumnya, ya. Penjumlahan 2 suku sebelumnya, yaitu 2 ditambah 5. Itu nggih. Nah, untuk memperoleh suku keempat 9 diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya, 7 ditambah 2. Ya, diperoleh 9, ya. Untuk memperoleh 16 dari 9 ditambah 7. Lalu bagaimana bilangan yang terletak pada urutan ke-6 di sini? Ya, untuk mencari bilangan yang terletak pada urutan ke-6 sama halnya dengan tadi, ya. Tinggal kita peroleh dari penjumlahan 16 ditambah 9, yaitu 25 dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini berisi pola bilangan yang disusun sehingga membentuk suatu segitiga, gitu nggih. Nah, contohnya di sini, ya. Untuk membuat suatu pola segitiganya, aturannya seperti ini. Yang berada di paling puncak itu adalah angka 1, ya. Paling puncak ini sebagai baris pertama, baris ke-1, gitu nggih, ya. Kemudian untuk menuliskan pola bilangan pada baris di bawahnya, ya, pada baris di bawahnya, berarti di bawahnya itu baris kedua. Untuk menuliskan bilangan pada baris kedua, caranya tinggal diberi angka 1 di sebelah kiri dan angka 1 di sebelah kanan, gitu nggih. Jadi diberi angka 1 lebih ke kiri dan angka 1 lebih ke kanan. Paham sampai sini nggih? Oke. Begitu juga dengan baris ketiga. Untuk menuliskan bilangan yang terletak pada baris ketiga, caranya sama. Silahkan ditulis angka 1 lebih ke kiri dan lebih ke kanan, ya. Letaknya di sini lebih ke kiri dan lebih ke kanan, gitu nggih. Setelah itu, jika ada 2 bilangan yang berada di atasnya, silahkan ditambahkan, ya. 1 ditambah 1 diperoleh 2, gitu nggih. Oke, kita lanjut ke baris yang keempat. Untuk menemukan bilangan-bilangan pada baris yang keempat sama halnya dengan baris ketiga. Silahkan dituliskan angka 1 lebih ke kiri dan angka 1 lebih ke kanan. Itu nggih. Angka 1 lebih ke kiri dan angka 1 lebih ke kanan. Oke? Untuk mengisi bilangan yang berada di tengah-tengah ini, tinggal kita cari dari penjumlahan 2 bilangan di atasnya. Karena di sini ada 1 dan 2, tinggal kita jumlahkan 1 dan 2 diperoleh 3. Ya. Kemudian 2 dan 1 dijumlahkan diperoleh 3. Oke, sehingga diperoleh bilangan yang terletak pada baris keempat adalah 1, 3, 3, 1. Tunggu, kita lanjut ke baris yang kelima. Baris kelima, caranya sama nggih. Letakkan angka 1 lebih ke kiri dan lebih ke kanan, ya. Lebih ke kiri dan lebih ke kanan. Baris kelima, lebih ke kiri dan lebih ke kanan, gitu nggih. Oke, tinggal setelah itu tinggal kita isi bilangan yang terletak di tengah-tengahnya. 1 ditambah 3 diperoleh 4. Kemudian 3 ditambah 3 diperoleh 6. 3 ditambah 1 diperoleh 4. Gitu nggih. Jadi bilangan yang terletak pada baris kelima adalah 1, 4, 6, 4, 1 dan seterusnya. Nggih, bisa dilanjutkan sendiri. Oke. Nah, selanjutnya
Setelah kalian bisa menggambarkan pola bilangan segitiga Pascal, coba kalian perhatikan penjumlahan bilangan pada masing-masing barisnya. Oke, kita mulai dari baris yang pertama. Pada baris yang pertama hanya terdapat satu buah bilangan, yaitu 1. Oke, berarti ketika kita jumlahkan diperoleh 1. Hitung ya. Oke, kemudian baris kedua. Ternyata pada baris kedua ini terdapat 2 bilangan, yaitu 1 dan 1. Ketika kita jumlahkan, 1 ditambah 1 diperoleh 2. Ya. Lalu baris yang ketiga. Baris yang ketiga yang terdiri dari 1, 2, 1. Kita jumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 1 diperoleh 4. Oke. Kemudian baris keempat. 1, 3, 3, 1. 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 diperoleh 8. Oke. Dan yang terakhir adalah baris kelima. Baris kelima terdiri dari 1, 4, 6, 4, 1. Ketika kita jumlahkan, 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 diperoleh 16. Hitung nggih? Oke, sekarang silakan dicermati ya. Dari baris ke-1 sampai baris ke-5, susunan pola bilangannya adalah 1, 2, 4, 8, 16. Oke. Ternyata setelah dicermati dengan seksama, 1, 2, 4, 8, 16 itu adalah perpangkatan dari bilangan 2. Yang mana 1 di sini sebenarnya diperoleh dari 2 pangkat 0 ya. Semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi 1 di sini bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 0 ya. Kalau baris ke-1 2 pangkat 0. Oke. Kemudian baris kedua 2. 2 di sini bisa kita peroleh dari 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1. Baris kedua 2 pangkat 1. Baris ketiga 4. 4 di sini bisa ditulis menjadi 2 pangkat 2. Baris ketiga 2 pangkat 2. Baris keempat 8 bisa ditulis 2 pangkat 3 ya. Kemudian baris kelima 16 2 pangkat 4 ya. Jika kalian perhatikan ya, ketika baris ke-1 itu 2 pangkat 0 ya toh. Kemudian baris kedua 2 pangkat 1 ya. Baris ketiga 2 pangkat 2. Baris keempat 2 pangkat 3. Baris yang kelima 2 pangkat 4. Oke. Lalu bagaimana jumlah bilangan pada baris yang ke-6? Oke. Jika di sini barisnya itu baris ke-6, otomatis jumlah penjumlahan dari bilangannya itu pasti 2 pangkat 5. Pangkatnya berkurang 1. Gitu nggih? 2 pangkat 5 sama dengan 32 ya. Tanpa kita harus menggambar dan menghitungnya secara satu persatu, kita langsung bisa menemukan penjumlahannya. Gitu nggih? Dengan menggunakan perpangkatan bilangan 2 ya. Untuk mencari penjumlahan bilangan pada baris ke-10 ya tinggal diperoleh dari 2 pangkat 9. Gitu nggih? Jadi kesimpulannya, untuk mencari penjumlahan bilangan pada segitiga Pascal untuk baris ke n, rumusnya adalah 2 dipangkatkan n dikurangi 1 ya. Pangkatnya itu berkurang 1. Gitu nggih? Sebagai contoh, ketika yang ditanyakan itu baris ke-100. Baris ke-100 berarti 2 dipangkatkan 100 dikurangi 1. 100 dikurangi 1 itu adalah 2 pangkat 99.